Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksar Fadil Jilani dengan NPM 23150611127 dari kelompok 1C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari synchronous up dan asynchronous up. Sebelum masuk kepada penjelasan alur synchronous up dan asynchronous up, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu seperti counter. Counter itu merupakan rangkaian logika sequential yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa input. Setiap keadaan dari counter digambarkan oleh sekumpulan digit biner. Pada dasarnya counter tersusun dari sekumpulan flip-flop yang terhubung bersama dengan beragam cara. Banyaknya keadaan atau set dari counter merupakan fungsi sederhana dari banyaknya flip-flop. Lalu berdasarkan arahnya, counter itu terbagi menjadi dua, yaitu counter naik atau counter up, terus yang kedua counter down atau counter turun. Pada counter up, perhitungan dimulai dari nilai terkecil dan berlanjut hingga nilai terbesar. Lalu setelah itu dia akan otomatis kembali pada nilai awal. Lalu counter down itu dia perhitungannya dimulai dari terkecil, lalu dia akan berlanjut hingga yang terbesar. Lalu setelah itu dia akan mengulang kembali kepada nilai awalnya tadi. Tadi itu adalah macam-macam counter dari arahnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan adanya counter yang berdasarkan pemicunya, yaitu counter sinkronus dan asinkronus. Pada counter sinkronus itu pemicuan flip-flopnya dilakukan serentak atau dipicu oleh satu sumber clock, sehingga susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada asinkronus itu minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, sehingga flip-flop tersusun secara seri. Jadi dari pemicunya juga, counter ini ada dua macam, yaitu sinkronus dan asinkronus. Karena saya di sini akan menjelaskan alur dari sinkronus up dan asinkronus up, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sinkronus up. Pada sinkronus up counter ini, perhitungan dilakukan secara berurutan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar atau ascending, di mana sebuah asinkronus up dengan 4 flip-flop akan menghitung sebagai berikut, yang dimulai dari 000, 001, 0010, 0011, dan seterusnya, hingga pada akhirnya akan sampai pada bilangan desimal 111. Lalu setelah itu dia akan mengulang kembali ke nilai awal, yaitu 000. Lalu pada asinkronus up itu, perhitungannya dilakukan sama seperti yang tadi, di mana perhitungan dilakukan secara beruntun dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar atau ascending. Sama seperti yang tadi, tidak memiliki perbedaan. Yang dimulai dari 0000, lalu dilanjutkan dengan 0001, lalu 0010, lalu 0011, dan seterusnya hingga 11, dan kembali lagi ke 000.
nilai awalnya. Dari macam-macam counter yang berdasarkan pemicunya, counter sinkronus itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya itu dipicunya counternya dipicu oleh clock yang sama, di mana semua flip-flop dalam counter sinkronus ini dipicu oleh sinyal clock yang sama untuk memastikan bahwa semua flip-flop berubah state secara serentak. Yang kedua itu karakteristiknya flip-flop tersusun secara paralel. Jadi flip-flop dalam counter sinkronus ini disusun secara paralel agar semua flip-flop dapat menerima sinyal clock secara bersamaan. Yang ketiga itu karakteristiknya output berubah secara serentak, di mana ini disebabkan oleh output counter sinkronus berubah serentak pada saat transisi. Lalu saya akan menjelaskan kalau dari sinkronus up saat dijalankan pada jika flip-flop pertama itu dia menghasilkan output 1 dan 0, tapi output yang dipakai untuk inputan selanjutnya adalah output 1, di mana output tersebut akan menjadi inputan dari jika flip-flop yang kedua, lalu dia akan menjadi input dari gerbang NU3A, dan dia akan menjadi output dari outputan D. Lalu pada gerbang jika yang kedua ini, karena inputnya tadi 1 dan inputannya 1 dan clocknya rendah, dia akan menghasilkan output 0 dan 1, di mana output 0 ini yang dipakai untuk menjadi inputan gerbang NU3A, lalu menjadi output dari outputan C. Setelah itu, setelah mendapatkan inputan dari jika flip-flop U1A dan U1B, gerbang NU3A ini akan menghasilkan outputan 0, di mana outputan tersebut akan menjadi inputan dari gerbang NU3B dan menjadi inputan dari jika flip-flop yang ketiga, jika flip-flop U2A. Di sini di jika flip-flop U2A dia memiliki inputan 0 dan nilai clocknya rendah, menghasilkan outputan 0 dan 1. Output 0 dan 1 ini yang dipakai hanyalah 0 ini, di mana output 0 ini akan menjadi inputan dari gerbang NU3B dan menjadi output dari outputan B. Setelah mendapatkan setelah mendapat input dari jika flip-flop yang ketiga, jika flip-flop U2A dan gerbang NU3A, gerbang NU3B ini menghasilkan output 0, di mana outputnya itu akan menjadi inputan dari jika flip-flop yang ketiga terakhir, jika flip-flop U2B, di mana jika flip-flop U2B ini karena memiliki inputan 0 dan 0 dan memiliki clock rendah, dia menghasilkan output 0 dan 1, dan yang dimana output 0 nya yang hanya yang dipakai output key menjadi output dari outputan A. Lalu ketika dijalankan lagi, mengapa
output output C bisa menjadi 1 dikarenakan di sini clock rendah. Karena clocknya rendah, dia maka akan menghasilkan output 0 dan 1. 0 dan 1 ini akan menjadi inputan dari gerbang N3A dan jika flip-flop U1B. Lalu setelah itu seperti tadi alurnya dimana output dari sini akan menjadi inputan ini lalu menjadi output ini lalu akan menjadi input ini. Lalu selanjutnya dari jk flip yang kedua ini dia akan menjadi input ini menjadi output ini 1, dimana tadi kan mengapa dia menjadi 1? Karena pada jika flip yang pertama dia menyimpan angka 1. Dia setiap kali diubah, setiap kali inputannya setiap kali dijalankan, dia akan menyimpan dan terus berpindah secara serentak. Ketika diubah lagi, dijalankan lagi, input yang di sini akan berubah ke sini. Sekian dari saya menjelaskan dari synchronous up. Lalu saya akan menjelaskan tentang alur dari asynchronous up. Dan dijalankan asynchronous up ini pada jika flip-flop pertama dia memiliki output 1 dan 0. Output dari jika flip-flop ini Q dia akan menjadi output dari D. Lalu output Q bar ini akan menjadi inputan clock pada jika flip-flop yang kedua U1B. Dan dia pada jika flip-flop kedua ini memiliki output 0 dan 1, di mana 0 ini akan menjadi output C dan output Q bar ini dia karena 1 dia akan menjadi inputan clock saat pada jika flip-flop yang ketiga ini U2 ini dia memiliki output 0 dan 1, di mana output 0 ini dia akan menjadi output B dan output 1 ini akan menjadi output input dari menjadi nilai dari clock pada jika flip-flop yang terakhir. Pada jika flip-flop yang terakhir ini memiliki output Q 0 dan output Q bar 1, di mana output Q nya menjadi outputan A dan output dari Q bar ini tidak terpakai sama sekali. Lalu setelah dijalankan kembali jika flip-flop yang pertama ini dia memiliki output 01 dan dan output 0 nya akan menjadi output dari D
lalu output keyword ini 1, dia akan menjadi nilai dari clock ke flip-flop yang kedua. Lalu outputnya 1 dan 0. 1 ini akan menjadi output dari C, lalu output keyword ini 0, dia akan menjadi nilai dari clock jika flip-flop output 2A, dimana jika flip-flop 2 ini memiliki output 0 dan 1, dimana output Q 0 ini akan menjadi nilai dari output B, dan output keyword ini 1, dia akan menjadi nilai dari jika clock jika flip-flop yang terakhir, dimana memiliki nilai 0, dimana memiliki outputan 0 dan 1. 0 ini akan menjadi output nilai output itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.